Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Hamim Sajadah, surah Ghafir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti aku akan mengabulkan permintaan kamu. Niscaya akan aku perkenankan doa kamu itu. Dari ayat ini dapat kita ketahui bahwa kalau kita berdoa kepada Allah, jika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengabulkan permintaan kita. Dalam kesempatan yang sangat singkat ini kita akan membahas tentang doa. Doa pengertiannya adalah at-talabu minal adana ilal a'la. Permintaan dari derajatnya yang paling rendah, permintaan kedudukan yang berada di bawah kepada yang berada di atas. Itulah pengertian doa. Kita sebagai hamba, pastinya kedudukan dan derajat kita jauh di bawahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa itu merupakan ibadah. Bahkan pada kelanjutan ayat yang kita bacakan tadi, Allah berfirman, Allah melanjutkan, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, maka mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Kaum muslimin rahimakumullah, jika kita berdoa kepada Allah, setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semua permintaan kita itu, semua doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setiap doa yang kita panjatkan, setiap permohonan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ada 4 keadaannya. Akan mengalami 4 kemungkinan. Pertama, begitu kita berdoa, Allah langsung mengabulkan doa kita dalam waktu yang sangat cepat. Itu yang pertama. Mengabulkan doa kita sesuai permohonan kita dan dalam waktu yang sangat cepat. Dan yang kedua, Allah mengabulkan permintaan kita tapi setelah kita lama berdoa. Seperti misalnya Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan oleh Allah, agar dikaruniai oleh Allah seorang anak, tapi Allah mengabulkan doa beliau, memberikan beliau karunia berupa anak setelah lebih dari 40 tahun berdoa. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam bentuk yang lain yang lebih baik bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana dan mengetahui bahwa apa yang kita minta itu belum tentu baik bagi kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Seringkali sesuatu yang sangat kamu benci itu padahal akibatnya sangat baik bagi kamu. Dan seringkali ada kalanya sesuatu itu sangat kamu sukai, sangat kamu cintai, tapi ternyata akibatnya buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahuinya sedangkan kamu tidak mengetahui hal tersebut. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, kemungkinan yang keempat dari doa yang kita panjatkan, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan di akhirat tapi dalam bentuk pahala bagi kita untuk meninggikan derajat kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka justru karena itu marilah kita perbanyak berdoa, sering-sering berdoa, karena doa kita
akan selalu diijabah dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, kata Allah, maka katakanlah kepada mereka bahwa aku sangat dekat. Allah Maha dekat dan Allah akan selalu mendengar setiap doa kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah Subhanahu wa taala. Kami lebih dekat kepada manusia itu, kata Allah, dibandingkan urat nadinya sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.